Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita tentu dengan penuh sukacita boleh menikmati hari baru. Lebih lagi bahwa hari ini kita akan membangun hidup persekutuan kita bersama Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan. Karena itu mari persiapkan diri kita, seluruh kehidupan kita untuk datang menyembah di hadapan hadirat Allah. Pertolongan kita ialah datangnya dari pihak Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahteranya akan terus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan kita untuk pagi hari ini dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur bahwa kasih setiamu terus menjaga kami, memelihara kami dari waktu ke waktu. Saat ini kami boleh menikmati hari baru, hari karuniamu. Kami sedang mempersiapkan diri kami untuk membangun hidup persekutuan kami di gereja bersama semua jemaat Tuhan, semua orang-orang percaya untuk menyembah Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Namun sebelum itu, kami rindu sejenak bersekutu, membaca Alkitab, berdoa, memohon tuntunan kasih Tuhan. Kami yang terbatas ini memohon kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar dan melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, Allah membuat aku tertawa. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang dapat memicu kita untuk tertawa. Kita tertawa karena mendengar cerita menggelitik atau mungkin melihat langsung peristiwa lucu. Tak jarang juga kita tertawa ketika merespon suatu ungkapan atau janji yang sulit diterima pikiran kita. Sebagai contoh, kita akan tertawa ketika ada orang yang mengatakan bahwa kita berpotensi menjadi presiden. Kita tertawa karena menurut pikiran kita, hal tersebut mustahil atau hanya sebatas hayalan semata. Kita merespon dengan tawa ketika ada informasi ataupun janji yang sulit diterima akal kita. Dalam bacaan kita pagi hari ini, Sarah juga pernah tertawa ketika mendengar informasi sekaligus janji bahwa ia akan mengandung dan melahirkan. Baginya, hal tersebut terkesan tidak masuk akal, karena dirinya sudah sangat tua dan sudah mati haid. Akan tetapi Allah tidak memberikan janji palsu kepada keluarga Abraham dan Sarah. Tuhan tetap memperhatikan mereka dan menepati janjinya. Sarah yang tadinya tertawa mendengar janji Tuhan, akhirnya telah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagi Sarah dan bagi banyak orang lain, janji tersebut memang mustahil dan memancing tawa. Kuasa Tuhan melampaui pikiran Sarah dan orang yang menganggap hal tersebut mustahil.
Janji Tuhan itu nyata melalui kelahiran seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Nama yang akan terus mengingatkan mereka betapa kuasa Tuhan tak terselami pikiran manusia. Banyak hal dalam kehidupan kita yang dianggap mustahil dan sulit terjadi. Hal tersebut karena kita mengukurnya hanya pada pikiran kita. Kita menjadi seperti Sarah yang lupa bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu percayalah, janji Tuhan tak terselami, tak dibatasi oleh apapun juga. Allah bisa membuat kita tertawa melihat kebesaran dan kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami boleh terus diingatkan untuk tetap teguh menantikan janji Allah. Bahwa mungkin seringkali apa yang Allah janjikan tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran kami dan membuat kami tertawa. Namun kami percaya ketika firman-Mu kembali mengingatkan kami, segala sesuatu dapat dikerjakan oleh Allah seturut kehendak Allah sendiri dan Allah akan menepati janjinya di dalam kehidupan kami. Kami harus percaya dan berpegang teguh pada janji Allah bagi kami sekalian. Inilah kemudian yang akan meneguhkan iman kami dalam menjalani perjalanan kehidupan kami, secara khusus ketika kami sudah mulai memasuki Minggu Prapaskah. Tuhan menolong agar kiranya kami senantiasa menjalani masa-masa penghayatan kami dengan pengenalan yang benar akan kasih Allah melalui Sang Putra Tunggal Yesus Kristus. Bapa dalam kerajaan sorga, hari ini kami boleh diberi kesempatan membangun hidup persekutuan kami bersama dengan segenap jemaat Tuhan, semua orang-orang percaya di muka bumi melalui ibadah kami masing-masing di gereja. Biarlah ya Tuhan, sembah syukur kami, puji-pujian kami yang kami nyatakan dalam persekutuan iman kami sungguh akan menyenangkan hati-Mu. Tuhan beri kekuatan bagi mereka yang sedang lemah. Tuhan beri kesembuhan bagi mereka yang dalam kesakitan. Tuhan beri penghiburan sejati bagi mereka yang sedang berduka. Bapa dalam kerajaan sorga, ini kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuntun kami dengan kasih setia-Mu dan biarlah seluruh kehidupan kami sungguh hanya akan menyembah Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa. Sambut kami yang datang mengucap syukur, yang datang bermohon. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan bersama, kiranya ini terus menjadi kekuatan bagi kita untuk menerima penggenapan janji Allah dalam kehidupan kita. Mari terima berkat Tuhan untuk menjadi kekuatan dan penuntun kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beribadah, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.